Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya hari ini sebenarnya udah lama saya agendakan bisa bertemu kalian walaupun di keadaan virtual seperti ini ya. Nah, tapi hanya baru 4 orang yang join, nggak apa-apa, kita lanjut aja ini sembari kita record. Nah, sebelumnya mungkin kita udah pernah say hi ya atau perkenalan, tapi di grup WhatsApp yang saya buat, yaitu dengan grup itu namanya Mentoring Menuju PTN. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan diri dulu agar kalian semua, adik-adik sekalian, juga tahu siapa saya ya. Nah, perkenalkan nama saya Ade Aryani. Nah, saya alumni atau lulusan dari Universitas Negeri Medan pada prodi Pendidikan Kimia. Nah, sekarang saya bekerja sebagai guru kimia di SMA Unggulan CT Arsa Foundation yang ada di Deli Serdang. Ada yang tahu nggak SMA Unggulan CT Arsa Foundation yang ada di Deli Serdang atau di Kota Medan? Ada yang tahu? Enggak, Kak. Nah, nggak tahu ya, oke. Nah, jadi di sini saya minta tolong juga kemarin sama Rani, nah untuk buat pertemuan ini ya, mengajak adik-adik sekalian. Nah, di sini untuk peruntukan untuk kita sekedar sharing sebenarnya apa sih tujuan kakak aja ya manggilnya ya biar mudah ya. Apa sih tujuan kakak untuk buat grup mentoring menuju PTN itu gitu. Nah, jadi di sini semuanya pada niat atau ada niatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Syakila, Nisa, Rani, Farhan, dan Aisyah? Ada, Kak. Ada ya, pasti ada ya. Nah, di sini saya tahu kalian ada di kelas 11 ya, di bangku SMA, dan semuanya jurusan IPA kan? Iya, Kak. Ya, semuanya Saya jurusan IPA. Semuanya IPA ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya grup ini saya peruntukkan untuk membimbing kalian lebih intensif untuk membahas soal-soal kimia, materi kimia yang berkaitan dengan nanti seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, sebelumnya saya ini dulu pelajaran kimianya di sekolah kalian sampai mana? Udah sampai mana? Kemarin sempat saya tanya sih, tapi belum ada follow up terlebih ini, lanjutan. Sampai mana materi kimianya, Nak? Termokimia, Bu. Termokimia ya, oke. Nah, jadi insya Allah besok start di hari Senin, saya akan kirimkan modul-modul berkaitan dengan termokimia. Nah, untuk pembelajarannya nanti pertama itu ya, di sini saya sharing di setiap harinya saya akan kirimkan modul beserta link video berkaitan dengan materi termokimia. Nah, setelah seminggu itu kalian bahas, nanti insya Allah di hari Minggu seperti ini kita adakan tatap muka seperti ini untuk saya menjelaskan secara langsung dengan kalian tentang materi yang berkaitan. Nah, itu jadi startnya akan saya mulai besok begitu. Nah, tadi kita kaitannya tadi saya bilang kalian pasti ada niatan untuk menuju ke perguruan tinggi. Udah ada yang tahu nggak atau ada gambaran gitu jurusan apa dan universitas apa yang akan kalian pilih nanti setelah kalian lulus di bangku SMA? Saya udah, Kak. Oke, Farhan. Farhan dari mana? Boleh diperkenalkan, Farhan? Perkenalkan, nama saya Farhan Manurung. Saya dari SMA Negeri 1 Sisuka. Iya, silakan Farhan. Farhan kelas berapa? Gambarannya nanti kalau setelah PTN mau ke ambil apa gitu, Farhan silakan. Saya Iya, kelas satu-satu. 11. Nah, saya Oke. ingin mengambil jurusan kedokteran di Universitas USU. Universitas USU. Universitas Sumatera Utara maksudnya. Universitas Sumatera Oke. Utara. Kedokteran ya Farhan. Nah, berarti kedokteran Farhan otomatis suka dong ya biologi ya? Ya, seperti itulah, Kak. Oke, nilai biologinya berapa?
Nggak lihat-lihat juga, Nggak Kak. lihat. Oke. Nah, tadi udah si Farhan. Nah, sekarang saya lihat ya, kalian kebanyakan tidak tahu nilai kalian berapa di raport. Nah, setelah mentoring ini, follow up-nya dan nantinya gitu, agar nilai kalian di sekolah meningkat. Nah, jadi saya mau hari ini setelah Zoom ini selesai, kalian catat di WhatsApp kita sebagai catatan saya, berapa nilai kimia kalian di semester lalu. Nah, jadi nanti kita bisa lihat untuk mengupgrade dan meningkatkan nilai itu di semester berikutnya atau semester genap ya, naik-naikan ya. Nah, jadi nanti kalian catat nilai kimianya, khususnya kimia ya nak ya, karena nanti saya akan sharing ke kalian itu tentang pelajaran kimia. Nah, itu pentingnya kita mencatat track record nilai kita. Untuk apa? Untuk bisa kita tahu mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dipertahankan. Seperti itu ya Farhan ya. Jadi ketika bagi raport itu harus kalian cermati, ada nilai yang tinggi, berarti harus dipertahankan, ada nilai yang belum tinggi, berarti harus kalian tingkatkan. Nah, apa aja yang harus kita persiapkan untuk menuju bangku perkuliahan seperti itu? Pastinya kita harus punya target-target harian. Nah, karena kalau perguruan tinggi pasti kita harus menempuh yang namanya seleksi. Ada yang tahu nggak apa aja sih seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi yang ada saat ini? Seleksi apa aja? Ada yang tahu? SNMPTN, Kak. Oke, SNMPTN. Ada lagi yang kalian tahu? Oke, saya jelaskan ya. Nah, jadi ada beberapa seleksi atau ada beberapa program jalur ya, jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama dibilang si Farhan tadi, ada SNMPTN atau biasanya yang kita sebut dengan jalur undangan. Nah, jalur undangan itu kita lihat dari mana? Nah, biasanya kalau sekolah kalian yang berakreditasi A, biasanya itu mempunyai kuota untuk masuk ke SNMPTN ada 50%. Artinya apa? 50% dari jumlah siswa kelas 12 namanya di list dari nilainya yang tertinggi dan bisa masuk mendaftar ya, mendaftar ke SNMPTN. Apakah itu termasuk ke kalian berlima? Nah, kita lihat dulu. Bagaimana sih kriteria untuk kita dapat masuk ke SNMPTN? Nah, kriteria yang pertama itu kalian mempunyai nilai yang relatif naik grafiknya. Nah, artinya naik apa? Dari kelas 1, misalnya nilai kimia kalian tuh 80. Kelas 2 harusnya itu naik 85. Kelas 3 harus naik lagi 90. Nah, begitupun juga dengan semua mapel yang lain. Nah, di sini nilai rapot yang kita pakai adalah nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Artinya dari kelas 1 sampai kelas 12 semester satunya gitu. Nah, jadi upayakan nilai kalian ini belum ini ya, belum final. Artinya kan kalian masih di semester 3 ya nih ya, Nak. Masih di kelas 11 kan? Masih di semester 3, masih ada waktu untuk kalian memperbaiki nilai kalian. Artinya membuat grafiknya lebih naik, jadi sehingga setelah di cut off nilai tertinggi 50%, kalian masuk ke anak-anak yang bisa mendaftarkan diri ke program SNMPTN tanpa seleksi tulis gitu artinya. Nah, seandainya kita berbicara kasarnya, seandainya kalian tidak masuk ke jalur SNMPTN, kalian juga bisa masuk mendaftar di jalur SBMPTN. Nah, jalur SBMPTN ini tidak ada syarat nilai, kalian berjuang dengan seleksi ujian tertulis. Udah pada tahu ya nak ya ujian SBMPTN. Nah, biasanya itu di situ ada pendaftaran, setelah pendaftaran ada tes tulis begitu. Tes tulis ada tahu nggak apa aja sih tes yang diujikan ketika program SBMPTN jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Ada yang tahu nggak apa aja sih yang diujikan di sana? Ada yang tahu? Pelajaran eksakta. Pelajaran apa, Nak? Eksakta. Oke, saya jelaskan sedikit. Nah, kalian ada pelajaran tes potensi ini enggak? Tes potensi TPS, tes potensi skolastik. Ada enggak belajar TPS di sekolah?
Nah, TPS di sini ada dua, ada TPS wacana, tes potensi skolastik wacana, kemudian ada tes potensi skolastik kuantitatif. Ada belajar nggak di sekolah? Itu sekarang dibagi, itu dulu namanya TPA, tes potensi akademik. Nah, sekarang dibagi lagi menjadi TPS. Ada tes potensi skolastik wacana, ada tes potensi skolastik kuantitatif. Ada yang tahu nggak itu apa? Nah, jadi yang diujikan ya di SBMPTN itu ada tes kemampuan dasar. Nah, di situ tes kemampuan dasarnya ada matematika, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik di situ ada TPS wacana, ada TPS kuantitatif. Kemudian ada tes potensi akademik. Akademik ini di sinilah itu materi-materi eksaktanya seperti seperti kimia, fisika, biologi, seperti itu ya. Nah, untuk sebelumnya saya mau tanya, untuk ini Nak, kalian ada nggak ujian ANBK kemarin di sekolah? Aisyah ada nggak ujian ANBK kemarin di sekolah? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Ada ya? Ujian ANBK yang dari sekolah? Ada, Bu. Nah, yang termasuk ANBK di situ apa aja kemarin yang diujikan waktu kalian sekolah? Waktu diujikan kemarin? Biologi. ANBK yang baru-baru ini berlangsung di sekolah. Iya, Bu. Sama literasi, Bu. Nah, aduh Aisyah ini nggak ikut berarti. Apa aja Farhan? Numerasi sama literasi. Benar. Nah, ada literasi, ada numerasi. Nah, itu nggak jauh beda dengan TPS wacana. Literasi itu kan berkaitan dengan bahasa Indonesia ya, Farhan? Nah, jadi literasi itu masuk ke dalam TPS wacana atau tes potensi skolastik wacana. Sedangkan numerasi itu kan berarti numerik atau tentang TPS kuantitatif. Itu tentang hitung-hitungan dasar seperti itu. Itu hampir sama. Nah, jadi kalau kalian pahami soal-soal ANBK itu sebenarnya itu juga bisa membantu kalian untuk masuk ke jalur SBMPTN. Itu ya. Soalnya seru kan Farhan ya. Jadi kita itu hanya membaca. Nah, jadi itu gunanya kalian membaca. Jadi ada literasi dan numerasi itu untuk pengganti UN ya. UN kan udah dihapuskan. Jadi sekarang namanya ANBK. Nah, jalur yang berikutnya itu yang bisa kalian tempuh adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini jalur seleksi terakhir ya, Nak ya. Nah, itu kalau kita bicara dengan perguruan tinggi negeri. Nah, selain perguruan tinggi negeri, sebenarnya banyak kampus-kampus terbaik yang bisa kalian masuki. Contohnya adalah kampus-kampus kedinasan. Ada yang tahu nggak apa tuh kampus kedinasan di luar dari perguruan tinggi negeri? Kampus kedinasan yang kalian tahu apa aja? Rani tahu Rani kampus kedinasan yang bisa kalian masukin? Farhan tahu? Farhan excited dia ya. Kampus kedinasan atau sekolah kedinasan yang kalian tahu itu ada STAN ya. Ada STAN, kemudian ada STIS, ada banyak yang lain yang bisa kalian masukin. Nah, biasanya kampus-kampus ini itu mempunyai jalur masuk tersendiri. Nah, jadi dia itu daftarnya bukan seperti daftar SBMPTN, namun dia ada pendaftaran khusus. Nah, kemudian juga ada jalur senam petekin kalau kalian tahu. Jadi senam petekin ini apa? Senam petekin ini adalah seleksi masuk untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang berlabel Islam atau UIN gitu ya. UIN mana? UIN Sumatera Utara, kemudian ada UIN di mana-mana itu namanya senam petekin. Itu juga masuk ke dalam seleksi masuk tanpa tes tulis, artinya hanya dari nilai raport. Itu juga bisa kalian masukin. Nah, tadi Farhan dia mau coba ke kedokteran USU ya. Nah, itu harus kita lihat dulu dari misalnya nanti akan kita adakan TO. Nah, nanti akan saya bantu juga kalian untuk mengikuti TO atau tryout yang diadakan secara online dan secara gratis. Itu bisa kalian lihat nanti berapa sih sebenarnya skor kalian ketika kalian mengikuti simulasi masuk ke perguruan tinggi.
Nah, tadi Farhan udah. Saya mau tahu yang lain. Dimulai dari Syakila. Syakila. Kalau tadi si Farhan pengennya masuk niatannya ya, masuk ke kedokteran USU. Kalau Syakila, udah ada belum gambaran? Gambaran Udah, masuk. Kak. Oke, udah. Mau masuk kemana, Syakila? Oh, boleh diperkenalkan diri dulu, Syakila? Nama saya Syakila Anwar dari sekolah SMA. Iya. Niatnya mau milih jurusan psikologi di USU. Psikologi ya? Psikologi ya? Psikologi ya, Syakila ya? Saya nggak salah dengar ya? Iya, Kak. Oke, psikologi. Oke, bagus ya psikologi. Sekarang banyak sekali peluang-peluang masuk ke psikologi. Nanti kaitannya psikologi ini kalian bisa jadi HRD di suatu perusahaan. HRD itu apa sih, Kak? HRD itu adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan seleksi perekrutan untuk pegawai atau karyawan seperti itu. Nah, itu bagus jurusannya. Nah, jangan psikologi itu nanti di IPA tuh jurusannya. Benar ya, bukan IPS. Jadi psikologi itu masuk ke IPA dia. Nah, kemudian saya ke Siti Anissa. Siti Anissa. Niatannya kemana Siti Anissa? Siti Anissa, masih ada? Ada, Kak. Iya, niatannya mau kemana Siti Anissa? Di mana Siti Anissa? Belum terpikir? Ayo lelet kali. Siti Anissa. Iya, Kak. Iya, niatannya mau masuk ke perguruan tinggi mana dan jurusan apa? Atau program studi apa? Oke, kita skip dulu untuk Siti Anissa. Sekarang ke Aisyah. Aisyah Rahma tadi 2 orang tuh ya. Boleh perkenalan diri, boleh perkenalan diri satu persatu dan buat apa? Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramapane, saya dari Mitra, kelas 11, MIPA 3. Saya ingin jadi jalur hukum. Perkenalkan, nama saya Zahara Aulia Aura Azla. Saya dari sekolah Mitra 11 MIPA 1. Dan saya ingin mengambil jurusan hukum. Kami berdua masuk jalur Hukum. Oke, IPA ya, tapi mau ngambil jalur hukum ya, hukum. Berarti ngambil hukum di mana tuh? Di kampus mana? Aisyah dan Zahara? UISU. UISU. UISU atau UINSU? UINSU ya? Pokoknya itu. Kalau UISU itu swasta, nah. Jadi UISU itu swasta, kalau UINSU itu negeri. Nah, jadi di sini fokus kita, target kita jangan sekolah swasta. Sekolah swasta boleh, tapi sekolah swasta yang udah ter-approve atau udah paling bagus. Tetapi di sini target kita adalah PTN ya, atau perguruan tinggi negeri. Berarti UINSU ya? Iya, Bu. Atau dulu kalau kalian sebutnya itu apa UINSU? Pasti UIN ya, UIN kok nggak ada. UIN kok. Sumatera Utara ya. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara itu UINSU. Nah, itu kalian bisa nanti masuk ke jalur senam petekin. UINSU yang dekat Unimed kan, bener ya? Iya, Bu. Oke, UINSU. Nah, kalian punya target. Berarti itu nanti kalian ambil apa tuh? IPS dong kalau ujiannya. Atau IPC? Juga sih. Kalau nanti SBMPTN biasanya jalur hukum itu dia masuk ke bagian IPS, bukan bagian IPA. Nah, itu harus dipertimbangkan lagi.
Kecuali nanti kalian pilihnya itu ke jalur undangan. Kalau jalur undangan nggak ada batasan. Oke ya, nanti kita lanjutkan lagi untuk si Aisyah dan Zahara. Thank you ya. Nah, jadi di sini saya alumni SMA Negeri 1 saya suka ya. Alumni dari SMA Negeri 1 saya suka. Nah, tapi saya pernah juga main ke Mitra Inalum. Dulu saya ikut di zamannya saya sekolah, saya ikut ke English Club. Jadi English Club itu biasanya kami belajarnya di Mitra Inalum. Gitu, ada pelatihnya itu orang bule. Oke, lanjut ke Rani. Silakan Rani, perkenalan diri, kemudian sedang jurusan dan PTN yang kamu targetkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maharani. Saya ingin mengambil jurusan kimia di Unimed. Universitas Negeri Medan. Oke, sama seperti saya kalau begitu. Pendidikan atau non kependidikan, Rani? Pendidikan, Bu. Pendidikan, oke. Sama seperti saya. Oke, akan saya bantu, insya Allah. Nah, jadi sekedar sharing ya. Jadi saya itu lulus dari SMA Negeri 1 saya suka pada program IPA. Dan saya juga sangat menyukai pelajaran kimia pada saat saya duduk di SMA. Nah, setelah saya SMA, saya mengikuti program masuk ke Politeknik. Nah, jadi sampai sekarang juga ada program masuk Politeknik. Pada saat itu saya coba ke Politeknik Negeri Medan. Tahu ya Polmed ya? Nah, jadi Polmed, saya lulus di situ tanpa seleksi di jurusan Manajemen Informatika. Nah, jadi saya lulus di situ, dan saya sempat kuliah selama 1 bulan di Polmed. Nah, namun karena kan saya dari SMA itu udah bimbel. Nah, saya bimbel di Ganesha Operation. Nah, jadi setelah saya bimbel, tuh saya ngerasa, kalau saya sampai di sini aja, saya nggak nyoba seleksi ke SBMPTN, sia-sia dong sama ini saya bimbel gitu ya. Nah, jadi saya skip untuk ke Polmednya dan saya mencoba untuk jalur SBMPTN. Nah, pilihan satu saya itu, saya pilih Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan. Kemudian pilihan dua saya pilih itu adalah Kimia di Unimed. Kemudian pilihan ketiganya saya pilih Biologi di Unimed, Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Medan. Dan alhamdulillah setelah saya tes, saya lulus di Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan jalur SBMPTN pada tahun 2013. Nah, jadi di Polmednya itu saya tinggalkan, saya mengundurkan diri di Polmed dan saya pilih untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Medan pada tahun 2013 dan alhamdulillah lulus pada tahun 2017. Nah, setelah saya lulus di 2017, saya langsung bekerja menjadi guru kimia di SMA Unggulan Ciri Arsa Foundation. Oke, jadi sebelumnya saya juga pernah mengalami kegagalan. Nah, jadi sebelum saya mengikuti seleksi Politeknik Negeri, itu saya masuk ke seleksi SNMPTN ya. Seperti yang dikatakan Farhan atau jalur undangan. Nah, di situ pilihan satu saya pilih ke Farmasi USU. Pilihan duanya itu Pendidikan Kimia Unimed. Tapi saya gagal di situ. Di SNMPTN, sehingga saya lulusnya itu di Politeknik Negeri. Nah, seperti itu ya, itu sekedar gambaran aja. Nah, kalau kalian tanya sekarang, apakah kakak ada niatan untuk melanjutkan pendidikan lagi? Saya jawab iya, saya sangat punya niatan untuk melanjutkan pendidikan saya di program Pasca Sarjana atau program S2. Nah, insya Allah juga saya akan melanjutkan dengan beasiswa. Nah, jadi di sini saya tekankan ke adik-adik, semua jangan takut untuk bermimpi. Nah ya, kalian masih kelas 11, kalian masih punya banyak waktu untuk mempush artinya mempush atau apa ya, menekan belajar kalian untuk meningkatkan kemampuan yang kalian miliki. Nah, kalian masih muda, jangan takut untuk bermimpi. Insya Allah saya akan bantu, kita sama-sama berjuang untuk kalian bisa masuk di universitas negeri. Ya, universitas negeri yang kalian impikan. Ya, karena apa? Karena usaha yang telah kalian rintis tidak akan mengkhianati hasilnya di kemudian hari. Gitu ya. Hari ini saya, kemudian kalian dan malaikat mencatat apa yang kalian impikan.
dengan usaha, kemudian dengan doa yang kita miliki, yang selalu kita panjatkan, pasti insya Allah akan membantu kita untuk bisa mencapai yang kita impikan. Begitu ya, tadi Syakila udah ya? Syakila tadi udah belum memberikan ininya, jurusannya? Sepertinya belum ya? Udah, Kak. Oh, udah ya, tadi Udah, jurusan Kak. psikologi. Oke, psikologi. Nah, jadi insya Allah kita akan mulai besok untuk mulai belajarnya. Tadi termokimia ya. Termokimia, saya akan berikan modulnya, kemudian PowerPoint-nya, kemudian saya akan berikan beberapa kuis nanti yang akan kalian selesaikan, dan video juga, video pembelajaran. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan nggak? Sharing aja nggak apa-apa? Silakan, siapa yang mau bertanya? Syakila, Rani, atau Farhan, saya persilahkan. Saya, Kak. Oke, Farhan. Kalau model SMPTN itu, Kak, nilainya memang harus meningkat terus atau enggak? Oke, itu ya Nak ya, Farhan ya. Nah, jadi seperti saya bilang, Farhan di SMA Negeri 1 saya suka ya, akreditasi kalian udah apa itu? Akreditasi sekolah. Kurang udah A ya, atau sudah A, oke. Nah, jadi gini, kalau sudah A, yang diambil itu 50%. Jadi saya misalkan seperti ini. Di SMA Negeri 1 saya suka, tahun depan berarti tahun kalian lulus ya, tahun 2022, jumlah siswa kelas 12-nya itu 100 orang. Karena SMA kalian itu akreditasi A, maka 50% dari jumlah siswa itu berhak mendaftarkan diri ke jalur SNMPTN. Nah, berarti yang berhak mendaftarkan diri berjumlah berapa? 50 orang siswa. Nah, jadi 50 orang siswa itu akan di-grade sama mereka. Pihak ini ya, pihak kampus ya, atau pihak yang mengadakan jalur SNMPTN itu akan di-grade dari 1 sampai 50 yang nilainya paling tinggi. Nah, dan biasanya yang di grading itu umumnya ya, yang sebagai berdasarkan pengalaman saya selama saya 4 tahun lebih mengajar, itu yang biasanya masuk ke seleksi itu adalah anak-anak yang notabene itu nilainya sangat tinggi di semua mata pelajaran, seperti itu. Tidak ada satu nilai pun yang dia itu 70 seperti itu, rata-rata itu tinggi, nah gitu. Dan harus, kalaupun tidak meningkat tapi stabil. Tapi yang sangat fatal itu mengalami penurunan, itu sangat fatal. Nah, usahakan nilai kalian itu kalau tidak stabil tinggi ya, bukan stabil di rendah, stabil di nilai yang tinggi, dan dia itu nilainya meningkat dari setiap semester, itulah yang biasanya berhak mengikuti seleksi SNMPTN. Nah, biasanya itu nanti dilihat, dibacakan oleh pihak sekolah. Jadi nanti pihak sekolah bilang nama-nama inilah yang berhak mendaftar, seperti itu. Nah, jadi misalnya KKM kalian kimia berapa di sekolah? Nah, KKM 75. 75 ya? Bentar, Kak. 75 ya. Nah, berarti kalau 75, usahakan nilai kalian itu tidak 75 gitu. Jadi mereka itu biasanya menseleksi nilai-nilai yang dia tinggi di atas KKM-nya gitu. Misalnya semester 1 atau kelas 1 itu nilai kalian 77. Oke, masih dimaklumi. Semester 2 nilai kalian 82. Nah, meningkat kan? Semester 3 nilai kalian 85. Semester 4 nilai kalian 88. Semester 5 nilai kalian 93. Nah, itu yang mereka mau. Ataupun nilai kalian itu stabil di tinggi, nilai yang tertinggi. Misalnya nilai kalian stabil di 90 dari semester 1 sampai semester 5. Nah, itu biasanya anak-anak seperti itulah yang bisa mengikuti seleksi SNMPTN. Nah, namun saya pribadi itu bukan suatu target, namun bisa menjadi opsi. Nah, jadi kalian itu biasanya anak-anak di sekolah saya pun yang menjadi target mereka adalah jalur SBMPTN atau jalur tertulis. Biasanya seperti itu. Nah,
Makanya saya bilang tadi ke Farhan dan ke yang kalian semuanya, penting untuk kita mencatat nilai kita. Nah, kita lihat nilai rapor kita, apakah ada yang harus diperbaiki dan apakah mana nilai-nilai yang harus dipertahankan. Itu tadi ya. Nah, jadi saya mau lihat deh, nanti bisa minta tolong kalian fotokan nilai kalian ya semester lalu ya, Nak ya. Saya mau lihat ya. Boleh difotokan aja, kemudian kalian kirim di grup kita. Beserta nama-namanya ya, nama kalian di atas. Jadi saya tahu, oh nilai Farhan ini, berarti yang harus dibagusin ini, seperti itu. Boleh ya? Boleh Kak, itu nilai pengetahuan ya Kak? Iya, nilai pengetahuan aja ya, Nak ya. Nilai sikap, nilai yang lainnya nggak usah. Nah, di sini ada nggak yang punya prestasi? Prestasi tingkat apapun, provinsi atau tingkat nasional. Ada yang ikut ini nggak, olimpiade di sini? Ada yang ikut olimpiade? Ada, Bu. Cuman yang tahun semam itu, cuman nggak menang. Oke, olimpiade apa itu, Rani? Olimpiade kimia. Oke, olimpiade kimia yang diadakan di SMA Negeri 150 ya? Iya, Oke. cuman kan semam itu COVID, jadi lewat online. Oh iya, online. Oke, nah biasanya juga ada jalur khusus untuk anak-anak yang berprestasi. Biasanya anak-anak yang berprestasi inilah yang masuk ke SNMPTN. Setelah dia punya prestasi tingkat nasional, seperti itu. Seperti siswa saya, 1 tahun lalu, dia tanpa seleksi bisa langsung masuk ke Universitas Indonesia atau UI, dia jurusan informatika. Karena apa? Dia memperoleh medalis untuk di Olimpiade komputer. Gitu, untuk yang masuk ke dalam Olimpiade internasional. Namun di internasionalnya dia gagal. Tidak sampai ke seleksi internasional, seperti itu. Nah, jadi juga penting untuk kalian mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada. Jadi nanti ketika kalian seleksi, biasanya jalur SNMPTN itu dikumpulkan, nah sertifikat-sertifikat apa sih yang udah kalian dapatkan gitu. Dari perlombaan apa sih yang pernah kalian dapatkan, itu biasanya tercatat nanti ketika kalian mendaftarkan program SNMPTN atau jalur undangan. Ada lagi yang mau bertanya, sudah terjawab ya Farhan ya? Ya Kak. Ya, ada lagi? Kak, misalnya gini, kalau misalnya kan kakak bilang tadi kan 50% dari semua Iya. siswa yang nilai tinggi. Oke. Nah, jadi kan sudah dapatlah nilai tertingginya. Jadi kan jadi ada beberapa orang yang tidak ingin melanjutkan ke universitas. Apakah Oke. diambil lagi dari bawahnya atau tetap jadi berkurang persenannya? Nah, biasanya itu nggak ada seperti itu. Karena kan gini, jadi pihak pusat mengirimkan list nama. Otomatis dong sekolah harus mampu sekalian wajib mendaftarkan. Biasanya seperti itu. Tidak mungkin ada siswa yang dibiarkan tidak mendaftar jalur SNMPTN ini gitu ya, Nak ya. Nah, jadi dengan catatan seperti ini ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk kita bisa lulus ke jalur SNMPTN. Misalnya tadi yang saya bilang ya, ada 50% anak. Nah, kalau bisa, misalnya si Rani, nilai Rani itu lebih tinggi daripada nilai Farhan. Rani ingin mendaftar ke pendidikan kimia Unimed. Farhan juga ingin gitu, misalnya ya, ingin mendaftarkan diri ke pendidikan kimia Universitas Negeri Medan. Otomatis dong kalian jadi saingan nih, ya kan? Nah, otomatis Farhan harus tuh mengganti jurusannya. Minimal dia mengganti universitas. Karena apa? Karena jangan sampai ada 2 orang yang nilainya itu udah tahu, udah pasti si Rani yang masuk. Karena apa? Karena nilainya lebih tinggi gitu. Jangan sampai kalian satu sekolah, kalian jadi saingan. Itu dia. Jadi penting untuk kalian mengetahui jurusan apa yang teman-teman kalian pilih. Untuk apa? Untuk mengantisipasi yang itu tadi. Jangan sampai di antara kalian sesama satu sekolah itu jadi saingan. Tuh. Berarti kalau gitu Kak, berat dong berarti. Gimana Farhan? Nah, berarti kalau gitu berat berarti. Iya, untuk jadi masuk. Gimana? Berarti berat maksudnya, soalnya kan mana tahu kan kawan misalnya ada yang lain dengan jurusan yang sama kayak kakak bilang tadi. Oh iya, nah itu makanya. Dan tapi itu tidak bisa dihindari juga ya, Nak. Misalnya ya teman kalian ngotot, ya udahlah kalian bersaing lah gitu.
Tapi sebenarnya itu jadi catatan, harusnya itu tidak harus terjadi karena bisa aja banyak kok jurusan-jurusan yang sama dan bagus juga di universitas yang lain gitu. Nah, jadi ada beberapa kriteria kalian memilih jurusan ya. Pasti kalian tahu yang pertama kriterianya itu pasti akreditasi. Akreditasinya itu kalau bisa A, akreditasi kampus dan akreditasi universitasnya A. Kemudian kalian juga pertimbangkan apa? Peluang pekerjaan yang bisa kalian peroleh nanti ketika kalian tamat. Itu harus kalian pertimbangkan. Itu ya, ada lagi pertanyaan dari Syakila atau Rani dan dari Farhan juga. Ada lagi? Tidak ada ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang tadi sudah join ya, meringankan waktu. Maksud saya, kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk bisa join di sini hari ini dengan saya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya ingatkan lagi untuk memfotokan raportnya di semester lalu. Atau boleh deh dari semester 1 sampai semester 3 ya. Semester 3 belum ya? Dari semester 1 sampai semester 2 kalian fotoin. Oke. Semoga hari ini bermanfaat. Apa yang kita bicarakan hari ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Nah, saya doakan kita semua dalam keadaan sehat ya. Kesehatan itu sangat utama agar kalian bisa menempuh pelajaran, kemudian kalian bisa belajar, mengerjakan tugas yang diberikan guru dan diberikan oleh saya juga nantinya sebagai guru tambahan kalian di sini dengan baik dan dengan benar gitu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya menjadi keberkahan untuk diri kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan room ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya yang akan diinfokan lanjutan. Oke, boleh meninggalkan room.